Halo, berjumpa kembali dalam Investment Note bulan September 2001 bersama kami tim Investment Industrial Asset Management. Bersama ini saya ditemani oleh Ibu Trianti Kusumaning Tias sebagai portofolio analis PT Industrial Asset Management serta Bapak Ibrahim sebagai portofolio analis PT Industrial Asset Management. Untuk yang selama ini terus melihat tayangan dari podcast kami ucapkan terima kasih. Untuk yang belum, silakan untuk di-subscribe. Dan kalau ada pertanyaan, silakan ditulis di dalam podcast di YouTube kami. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai update perkembangan ekonomi di bulan sebelumnya, di bulan Agustus. Terus juga ada market update dari dalam negeri serta fund performance dari PT Industrial Asset Management. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Ibu Trianti untuk membawakan presentasinya yang pertama. Oke, untuk bagian pertama kita akan membahas data ekonomi pada bulan Agustus, juga tentang situasi COVID, juga tentang perkembangan emerging market terutama Asia kan dengan isu tapering. Untuk situasi COVID sendiri secara global terjadi kenaikan di benua Amerika maupun di benua Eropa. Sedangkan untuk pengetatannya karena ada kenaikan kasus tentu saja peningkatan pengetatan di benua Amerika dan juga di Australia. Jika memang akhir Agustus kemarin sampai rekor lagi di atas 200.000 kasus per hari karena ada varian Delta. Untuk perkembangan vaksinasi sendiri sudah ada 5,3 miliar across 183 negara, memvaksinasi sekitar 34% populasi global atau 40,3 juta dari, dan dengan laju ini diperkirakan diperlukan waktu 5 bulan untuk mengcover 75% dari pasar dunia. Masih terjadi ketimpangan antara negara maju dengan negara berkembang, di mana negara berkembang di 52 negara hanya mengcover 3% vaksinasi, padahal mereka mengcover 20% dari populasi dunia. Indonesia untuk vaksinasinya Jerman bulan September perharinya sekitar 1,1 juta dosis per hari. Untuk perkembangan krisis COVID Asia Tenggara sendiri, ada beberapa Indonesia maupun Thailand yang cukup menunjukkan penurunan sudah mulai terkendali. Tapi untuk Vietnam, Filipina masih dalam tren meningkat, Malaysia sendiri mulai flattening. Untuk perkembangan aktivitas manufaktur di Asia sendiri, semakin terjadi ketimpangan antara Asia Utara dengan Asia Tenggara. Seperti kita lihat, untuk Vietnam, akhirnya dia jatuh 3 bulan sebelumnya masih di atas 50, sekarang dia jatuh di bawah 50 karena meledaknya kasus COVID di Filipina, mereka baru mulai. Sedangkan Vietnam juga masih turun manufakturnya karena kenaikan kasusnya belum terkendali, sedangkan Indonesia dan Thailand memperbaikan karena sudah mulai terkendali sehingga sudah mulai ada pelonggaran-pelonggaran. Begitu juga dengan Malaysia.
Sedangkan Asia Utara sendiri masih dalam zona ekspansi walaupun agak melandai. Untuk ASEAN sendiri juga masih ekspansi India, tapi juga softer pace. Untuk jika kita lihat kemarin akhir Agustus muncul kembali isu tapering dari The Fed sendiri. Dan kalau dibandingkan dengan Mei kemarin, isu tapering ini juga di bulan Agustus, market meresponnya sudah bulan Mei. Kalau kita lihat shock di saham MSCI Eropa, Asia Pasifik, S&P 500 maupun yield 10 year-nya gejolak tapi tidak separah pada bulan Mei. Kalau dilihat pada memang MSCI Asia sempat ada isu pemerintah China yang perusahaan-perusahaan gamer di sana, sehingga itu membawa pengaruh yang cukup besar di MSCI Asia Pasifik sendiri. Ring ini sebenarnya pengaruhnya ke terutama Asia Tenggara, lebih khususnya lagi, sebenarnya tidak akan separah pada tahun 2013, karena ada 4 faktor. Satu, currency dari negara Asia Tenggara itu sudah undervalued. Jadi dibandingkan tahun 2013 taper, jadi shocknya nanti walaupun ada tapering tidak akan seberat 2013, karena mereka memang sudah di bawah. Untuk spread buffer ini maksudnya spread antara yield 10-year yield bond-nya Asia Tenggara dengan yield. Buffernya lebih tinggi untuk sekarang ini, spreadnya lebih jauh. Jadi kalau ada shock karena tapering, akan lebih baik dalam mengabsorb shock tersebut. Lalu juga reserve-nya, cadangan devisanya, posisi sekarang jauh lebih baik, 12. Jadi kalau ada rush mungkin outflow di dolar sendiri, cadangan devisa di Asia Tenggara sendiri sudah kondisinya jauh lebih baik dibandingkan 2013. Lalu juga posisi kepemilikan asing di obligasi sendiri jauh lebih rendah ini seperti Indonesia bahkan. Jadi kalau ada sell off tidak akan separah 2013 karena memang kondisi foreign ownership-nya memang dalam posisi outflow. Untuk data-data ekonominya sendiri, untuk Amerika Serikat, PMI-nya softer, rata-rata semua indikator softer pace ya, termasuk PMI, ketenaga kerjaan, non-farm payroll-nya 235.000 ini termasuk terendah dalam 7 bulan terakhir, jauh di bawah ekspektasi memang. Consumer-nya sendiri, retail-nya tetap masih tumbuh walaupun melambat. Inflasi masih di kisaran 5%. Lalu juga untuk GDP, kedua kemarin masih tumbuh positif, interest rate tidak ada perubahan, saham maupun currency kinerja masih melanjutkan positif, sedangkan nilai tukarnya untuk dolar mengalami penguatan. 10-year yield-nya naik karena ada isu tapering. Sedangkan untuk zona Eropa, benua Eropa sendiri, masih recovery, melanjutkan softer pace juga untuk PMI. Consumer juga rata-rata menurun kecuali inflasi sendiri. Tenaga kerja, unemployment trend turun. Kuartal kedua GDP growth-nya jauh lebih baik. Interest rate tidak ada perubahan. Untuk stoknya mereka positif. Untuk currency-nya mereka mengalami pelemahan karena memang dolar mengalami penguatan karena adanya isu tapering. Untuk bond-nya sendiri mengalami peningkatan karena memang Bank Sentral Eropa
karena memang inflasi di Eropa sudah cukup stabil dengan tren meningkat, ada isu juga untuk mengurangi kebijakan pelonggaran kebijakan moneternya, ekspansifnya itu mungkin agak juga, tapi belum tahu kapan. Yield bond-nya juga mengalami peningkatan. Untuk China dan Jepang sama softer pace recovery. Untuk consumer, untuk China indikatornya trennya walaupun masih tumbuh. Untuk Jepang memang retail sales-nya membaik. hanya sedikit mengalami pelemahan. GDP growth kuartal kedua untuk Jepang sendiri jauh lebih baik dari kuartal sebelumnya. Interest rate tidak ada perubahan. 10-year bond-nya mengalami untuk China sedikit turun, Jepang sedikit native flat. Untuk sahamnya agak bervariasi. Untuk bulanan Nikkei tumbuh positif, Shanghai positif, tapi Hong Kong negatif. Untuk nilai tukar, China mengalami penguatan, sedangkan yen mengalami pelemahan. Commodity price sendiri selama bulan Agustus, batu bara yang mengalami kenaikan harga, bahkan naik di atas sen karena masih ada peningkatan permintaan dari China dan India, juga masih tingginya harga gas alam sebagai substitusi dari batu bara sendiri. Jadi tenaga listrik prefer pakai batu bara daripada pakai gas alam. Untuk brand turun karena data-data ekonomi US maupun China mengalami perlambatan sehingga ada risiko penurunan permintaan, terutama adanya penyebaran corona varian plus ada penambahan produksi dari OPEC sendiri. Untuk CPO sendiri masih turun karena masih melanjutkan aksi profit taking, juga ada turunnya ekspor bulan Agustus dan kenaikan stok CPO. Untuk emas turun sedikit karena memang dolar mengalami penguatan, di mana harga emas itu berkebalikan dengan dolar US. Itu saja, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Ibrahim. Oke, terima kasih Ibu Tias. Untuk selanjutnya, market update akan di saya sendiri. Sentimen yang menjadi penggerak pasar modal di bulan September adalah tentunya perkembangan kebijakan PPKM di Indonesia, lalu juga perkembangan distribusi vaksin dan pengobatan di Indonesia. Lalu juga investor juga perlu mencermati data inflasi di bulan ini. Selanjutnya untuk pergerakan IHSG selama 1 bulan terakhir mencatatkan penguatan sebesar 1,32%. IHSG berpotensi rebound ke level 6.100 sampai 6.490. Namun perlu diwaspadai di mana apabila IHSG berhasil tembus ke support kuatnya, maka ada potensi IHSG akan mengalami tren penurunan. Untuk sektor yang menjadi penopang IHSG pada bulan kemarin adalah sektor industrial. Selama 1 bulan terakhir, indeks sektor industrial ini naik 9,42%, didorong oleh saham Astra yang naik cukup tinggi. Selanjutnya sektor yang naik 3,24%. Yang ketiga ada sektor transportasi dan logistik naik 1,73%. Selanjutnya, sementara saham yang mencatatkan kinerja paling buruk, sektor saham yang mencatatkan kinerja terburuk adalah sektor teknologi yang turun 6,32%. Tentunya penurunan ini dikarenakan faktor profit taking, di mana bulan-bulan sebelumnya saham sektor teknologi ini
mengalami luar biasa. Tentunya penurunan indeks saham sektor properti ini menjadi wajar dikarenakan ada aksi profit taking. Selanjutnya, kalau tadi bicara mengenai sektoral, sekarang membahas penggerak IHSG secara saham individualnya, karena saham penggerak IHSG itu ada yang dalam sebulan terakhir naik cukup tinggi di 9,% menyumbang 59 poin kenaikan indeks. Lalu juga ada BRI yang naik 5%, 5,93% dalam sebulan terakhir. Ini menyumbang kenaikan indeks sebesar 22,94%. Dan yang ketiga ada saham Astra yang naik 10,7% dalam sebulan terakhir. Ini menyumbang kenaikan indeks 17,18 poin. Sementara saham-saham yang mengalami penurunan adalah mayoritas saham-saham bank digital dan teknologi. Ada saham Arto yang turun 11,6% selama bulan terakhir, ini menyumbang penurunan indeks sebesar 32 poin. Lalu ada saham MTEK dari Data Sentral Indonesia yang naik turun secara berturut-turut sebesar 21,09% dan turun 14,07%. Selanjutnya, ini perkembangan pergerakan indeks IHSG dibandingkan dengan S&P Index dan MSCI Emerging Market Index. Selama 5 tahun terakhir, kita bisa lihat total return dari S&P Index itu cukup fantastis di angka 108,33% selama 5 tahun terakhir. Sementara saham emerging market MSCI Index itu naik 46,44% dalam 5 tahun terakhir. Dan IHSG selama 5 tahun terakhir, IHSG dalam R ini hanya naik 6,72%. Lebih rendah dibandingkan MSCI Emerging Market. Tentunya ini beberapa faktor. Yang pertama, faktor kebijakan kuantitatif easing yang menyebabkan likuiditas dolar melimpah sehingga meningkatkan harga saham di Amerika. Lalu faktor kebijakan tax cut, pemerintah sebelumnya Donald Trump mendorong perusahaan melakukan aksi buyback, memiliki likuiditas di level perusahaan yang lebih tinggi akibat tax cut, maka perusahaan melakukan aksi dan ini mendorong harga saham di Amerika. Selanjutnya yang faktor ketiga adalah bobot saham di IHSG itu di sektor teknologi hanya sebesar 3,3%. Sementara di S&P Index bobot sektor teknologi itu cukup besar di angka 27%-an. Kita lihat fenomena belakangan ini, saham-saham teknologi di dunia itu naik luar biasa. Tidak terkecuali di Bursa Efek Indonesia, saham-saham teknologi juga naik ratusan persen. Namun karena bobot saham sektor teknologi di IHSG itu bobotnya, sehingga kenaikan saham di sektor teknologi nggak mendorong banyak IHSG secara keseluruhan. Untuk saat ini sektor yang menjadi penggerak IHSG masih di old economy, yaitu sektor finansial, dengan bobot paling besar di 37,45%. Sementara di S&P sektor keuangan itu hanya 10,89%. Lalu yang sektor yang tidak kalah penting di masa pandemi ini di Indonesia hanya 3%. Sementara di S&P Index sektor healthcare itu punya bobot besar sebesar 13%-an. Nah, itu menjadi salah satu faktor penyebab kenapa IHSG cukup tertinggal dengan indeks di negara seperti di Amerika, contohnya S&P Index. Selanjutnya,
Nah, ini yield government bond dan rupiah selama sebulan terakhir. Investor asing masuk di pasar obligasi Indonesia ini mendorong penguatan rupiah dan dengan yield obligasi. Hal ini risiko tapering tidak akan seburuk tahun 2013 seperti dijelaskan oleh Ibu Tias di slide sebelumnya. Selanjutnya ini kepemilikan surat utang negara dari segi ownership-nya, kepemilikannya. Kita lihat penurunan yield obligasi ini didorong oleh net buy yang dilakukan oleh investor asing ya, di mana asing punya kepemilikan bertambah ya di obligasi negara. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan pembelian SBN sebagai komitmen untuk menjaga stabilitas yang disusun dalam surat keputusan bersama atau SKB 3 terkait skema burden sharing. Nah, ini menjadi faktor yang menggerak penurunan di obligasi atau kenaikan harga di obligasi negara Indonesia selama 1 bulan terakhir. Selain untuk update kinerja reksadana akan dibawakan oleh Bapak Poco Utomo selaku Head Investment Indo Sterling Asset Management. Ya, terima kasih Pak Ibrahim atas update-nya. Selanjutnya ada mengenai fund performance dari dana reksadana yang dikelola oleh PT Indo Sterling Asset Management. Yang pertama ada kinerja reksadana Indo Sterling Equitas Liquid Plus. Kemarin di per Agustus kemarin kinerjanya mulai membaik. Jadi sejak penerbitan di 8 Maret 2019 kita minus 0,37%, membaik dari bulan sebelumnya, sedangkan benchmark kita minusnya jauh, minus 12,91%. Benchmark kita memakai LQ45. Jadi kalau kita lihat dari sisinya kita cukup unggul di atas benchmark LQ45. Selanjutnya ada kinerja reksadana Indo Sterling Pasar Uang. Sejak penerbitan di 8 Maret 2019, kita berhasil memberikan return di 9,69%, sedangkan benchmark Infovesta Money Market di 11,62%. Untuk diketahui bersama, 50% dari manajemen fee yang kita dapat dari reksadana Indo Sterling Pasar Uang ini kita sumbangkan ke 3 yayasan, yaitu Yayasan Pita Kuning, Yayasan Vertika Rescue, dan Yayasan Rumah Faye. Jadi kalau kalian investasi di Indo Sterling Pasar Uang, ini juga turut menyumbang pada ketiga yayasan tersebut. Selanjutnya, saya akan membacakan sedikit kesimpulan dari investment note di bulan September ini. Perkembangan COVID mulai membaik, namun di Amerika Serikat mulai sedikit tingkat positifnya kembali naik, sedangkan vaksinasi antara negara berkembang dan negara maju masih terdapat gap yang cukup jauh. Sedangkan di sisi lain perkembangan pasar modal dunia mulai cenderung flat ataupun sedikit melemah karena ada berita update tapering yang akan dilakukan The Fed pada tahun ini. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam investment note di bulan September ini. Untuk kalian yang telah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Bila ada pertanyaan, tinggal di komen di link komen di YouTube podcast kami. Kita akan bertemu kembali di podcast dari Indo Sterling Asset Management selanjutnya. Terima kasih.